pagi Mbak, alhamdulillah baik. Nama Ibu siapa? Nama saya Bella. Oh, saya bisa panggil Ibu Bella saja ya. Iya. Nah, Ibu, saya perkenalkan, saya ahli gizi di puskesmas ini. Saya Ayu Wulandari. Nah, Ibu bisa menceritakan keluhan Ibu apapun. Jadi saya akan berusaha untuk mendengar dan memberikan solusi pada Ibu. Boleh lihat buku kayaannya. Ini untuk buku kesehatan ibu dan anak saya, Mbak. Saya lihat dulu ya, Bu. Tadi Ibu sudah periksa di ruangan sebelumnya ya? Dia udah diperiksa. Dari catatan buku KIA cukup bagus. Di sini saya akan mendengarkan keluhan apa saja yang Ibu rasakan. Nah, silakan ceritakan Bu. Insya Allah saya amanah. Ya. Baiklah Mbak, jadi begini, untuk 2 bulan terakhir ini saya tuh sering mengalami mual dan muntah, dan saya merasa kurang nyaman gitu Mbak. Maklum ini pertama kalinya saya hamil dan saya takut terjadi apa-apa dengan bayi yang ada di kandungan saya. Kalau boleh tahu usia kandungan Ibu berapa? Usia kandungan saya itu 2 bulan. Oh, berarti trimester pertama ya Bu. Ya. Nah, jadi tadi kan Ibu bilang mual dan muntah. Nah, itu dalam sehari itu terjadi berapa kali sehari Bu? Dalam sehari itu tuh bisa terjadi 3 kali dan bahkan bisa lebih. Oh begitu. Jadi Bu, selama Ibu merasakan keluhan ini, apakah Ibu tuh pernah merasa kayak dehidrasi atau ingin minum terus gitu Bu? Ya, selama hamil beberapa bulan ini saya merasakan dehidrasi, tapi setiap saya sudah minum saya tetap merasakan mual. Jadi saya tuh kurang nyaman dong. Oh, jadi apa yang masuk keluar lagi? Iya, gitu ya, begitu Bu? Mbak. Jadi kalau misalnya kan Ibu kan mual muntah sepanjang hari. Nah, Iya. sepanjang hari itu Ibu makan apa saja dan konsumsi untuk meredakan mual muntah itu sudah tahu belum? Untuk yang itu belum tahu, tapi selama saya hamil ini saya sering mengonsumsi asam, pedas gitu. Apakah mempengaruhi faktor kehamilan saya gitu? Nah iya gitu Bu, karena kan kalau misalnya lagi hiperemesis atau mual muntah gitu kan Bu, kita tuh Ibu harus mengurangi makanan yang asam, pedas, kayak berlemak, berkuah sebaiknya. Nah jadi Bu, dari keluhan Ibu yang saya dengar tadi, nah Ibu itu mengalami keluhan atau komplikasi kehamilan yaitu hiperemesis. Nah, jadi hiperemesis ini merupakan mual atau muntah yang berlebihan. Nah, ini juga terjadi sepanjang hari. Nah, mual muntahnya itu bisa 3-4 kali sehari, bahkan lebih, Bu. Nah, jadi biasanya terjadi pada trimester pertama. Dia juga menimbulkan gejala ataupun tanda-tanda yang juga menimbulkan rasa tidak nyaman pada Ibu. Nah, seperti yang Ibu rasakan kan, mual, muntah, kepala pusing, maupun Ibu itu jantungnya tuh berdebar kencang kayak itu kan, detaknya tuh cepat. Nah, bahkan juga bisa menimbulkan konstipasi, susah BAB ya Bu. Adapun penyebab dari hiperemesis yaitu disebabkan oleh hormon. Nah, adanya hormon yang meningkat yang bernama hormon HCG atau di dalam dunia medisnya human chorionic gonadotropin. Nah, jadi hormon tersebut dihasilkan oleh plasenta. Ibu tidak perlu khawatir ya Bu, karena bisa kita tangani. Nah, di sini saya akan memberikan diet hiperemesis tipe 1. Nah, jadi di sini juga tertera Bu, untuk melakukan diet hiperemesis ini, Ibu disarankan untuk mematuhi syarat dietnya, yang itu porsi kecil namun sering, terus makanan yang kering, terus juga hindari makan pedas, asam, dan berlemak, serta berkuah. Nah, tadi kan Ibu bilang sering minum, tapi keluar lagi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Ibu boleh minum, tapi kasih rentang waktu 1-2 jam sebelum atau setelah makan untuk menghindari mual dan muntah. Biasanya kalau misalnya hiperemesis itu atau morning sickness, kita lebih sensitif terhadap bau ya Bu, benar gitu Bu? Nah, jadi kita harus menghindari sebisa mungkin makanan yang merangsang. Apakah bisa dipahami Ibu sejauh ini tabiatnya? Iya. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan Ibu tentang keluhan yang Ibu rasakan. Nah, mungkin
terlintas di benak Ibu, ada yang belum jelas atau ingin bertanya, silakan Bu. Jadi gini Mbak, tadi kan Mbak menjelaskan persyaratan yang tentang diet tadi. Tadi saya melihat ada tentang makanan kering apa ya gitu. Iya. Nah itu apa saja contoh makanan kering yang bisa saya makan untuk Jadi Bu, kalau misalnya untuk contoh ya Bu, contoh makanan kering itu banyak Bu. Nah, misalnya biskuit, roti panggang, cracker atau cookies. Nah, di sini kebetulan saya ada contoh Ibu. Nah, di sini ada biskuit untuk ibu hamil atau makanan tambahan ibu hamil. Nah, sudah Ibu, ada pertanyaan lain? Jadi begini Mbak, saya kan sering makan rujak. Rujak itu kan termasuk asam Asam, gitu. ya. Apakah mempengaruhi gitu rujak itu untuk faktor kehamilan saya gitu? Karena Mual muntah ya Bu? iya, karena saya tuh sering gitu makan rujak itu. Jadi begini Bu, kalau misalnya Ibu kan lagi ngidam gitu kan, pengen yang asam-asam. Nah, otomatis kan, ya namanya juga ibu hamil ya Bu. Nah, saya rasa Ibu boleh kok mengkonsumsi itu selama tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Nah, asal dengan porsi yang kecil, karena itu kan asam. Dan juga tadi kan di syarat diet kan tidak harus menghindari makanan yang asam. Tapi kan selama diet yang tahap awal, sebaiknya jangan dulu Bu. Tapi kalau misalnya nanti mual dan muntah Ibu sudah agak mereda, Ibu boleh mengkonsumsi. Tapi catatan tadi dengan porsi yang kecil. Baiklah Ibu, apa yang ada ingin ditanyakan lagi? Saya rasa cukup sih. Baiklah, jika Ibu tidak ingin ada yang ditanyakan lagi, saya akan mengulangi yang kita bicarakan tadi Ibu. Ibu harus lebih bisa atau lebih ekstra untuk menjaga pola makan dengan mengkonsumsi gizi seimbang tentunya Ibu. Dan juga gizinya itu cukup untuk ibu dan janin. Nah, walaupun ibu mual dan muntah, sebaiknya ibu harus tetap makan. Nah, selain itu ibu juga dianjurkan untuk makanan yang porsi kecil namun sering. Misalnya ibu dalam sehari itu 3 kali makan besar, 3 kali selingan. Baiklah Ibu, saya kira Ibu sudah mengerti atau ada yang ingin tanyakan lagi? Saya sudah mengerti sih dari penjelasan Ibu. Baiklah Ibu, saya kira cukup konsultasi hari ini. Jika Ibu mendapat keluhan ataupun yang ada yang ingin ditanyakan atau bingung, silakan hubungi saya ataupun datang lagi ke sini ya Bu. Iya, makasih ya Mbak. Saya pamit dulu ya Mbak. Ya, makasih banyak ya. Sehat terus ya Ibu dan janinnya. Makasih Mbak.